Besarnya anggaran dana pensiun pegawai negeri sipil, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), membuat pemerintah berencana untuk mengubah skema dana pensiunan. Kendati demikian, selain PNS ternyata anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR juga menerima dana pensiun yang ditanggung APBN, padahal hanya 5 tahun per periode masa jabatannya. Kebijakan pensiun DPR merupakan salah satu wujud dari amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak keuangan atau administratif pimpinan. Pembayaran pensiun diberikan kepada MPR dan DPR secara penuh jika masih sehat. Jika meninggal maka pemberian dana pensiunnya dihentikan. Kecuali ia masih memiliki suami atau istri, maka akan tetap diberikan dana pensiun. Namun, nilainya berkurang dari saat penerima masih hidup. Sementara itu, berdasarkan Surat Menteri Keuangan, besaran uang pensiun anggota DPR adalah 60% dari gaji pokok. Selain itu, mereka juga mendapatkan tunjangan hari tua, atau THT, yang dibayarkan sekali sebesar 15 juta rupiah. PNS baru menerima uang pensiunan saat memasuki batas usia pensiun yakni 56 tahun. Penghasilan PNS pada saat aktif dan pada saat pensiun sangat jauh berbeda. Saat aktif, PNS tidak hanya menerima gaji pokok saja, homepay PNS pada saat masih aktif terdiri dari gaji pokok, dan berbagai jenis tunjangan, misalnya tunjangan jabatan, tunjangan istri, suami, tunjangan anak dan sebagainya. Pada saat masuk usia pensiun, tunjangan-tunjangan PNS tersebut tidak diberikan lagi. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu juga menilai, bahwa pemberian pensiunan anggota DPR dan PNS dinilai tidak adil. Said Didu menggambarkan ketidakadilan itu dengan mengilustrasikan asumsi masa kehidupan di dunia, baik PNS dan DPR pada umur 70 tahun. ASN masuk umur 25 tahun, pensiun umur 60 tahun, 35 tahun bayar iuran, menerima pensiun hanya 10 tahun. DPR masuk umur 35 tahun, kerja 5 tahun, pensiun umur 40 tahun, hanya 5 tahun bayar iuran, tapi terima pensiun selama 30 tahun, tulis Said, lewat akun Twitternya. Kementerian Keuangan mencatat, beban negara akibat skema pensiunan PNS, TNI hingga Polri nilainya mencapai 2.800 triliun rupiah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics, Tauhid Ahmad menjelaskan 2.800 triliun rupiah sangat besar, oleh karena itu skema pensiunan PNS dan DPR menurutnya harus diubah. Yang harus diubah mindsetnya, pengelolaannya jangan dimasukkan di dalam APBN. Seharusnya dikelola lembaga pensiun. Pensiunan harus diambil dari pemotongan gaji pekerjanya. Kemudian kasih mereka pilihan, kalau langsung diambil saat pensiun, atau diambil saat setiap gaji per bulan, jelas Tauhid. Untuk skema pensiunan anggota parlemen, menurut Tauhid sebaiknya mereka hanya diberi saat di akhir masa jabatannya. Kalau pensiun harus berkepanjangan, diubah saja menjadi penghargaan di akhir masa jabatannya, jelas Tauhid lagi. Bagaimana menurut Anda dengan skema pensiunan DPR ini? Silahkan komentar di bawah.